masyarakat itu senang. Walaupun juga sebagian ada yang tidak senang. Jadi dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, walaupun anggarannya besar, karena memang sifatnya top down ini, ini masyarakat juga bertanya apakah nanti bisa berjalan. Karena kata masyarakat di tempat-tempat kami sering ngobrol, MPG turun berjalan, iki ono maneh. Dewan Koperasi Nasional itu dia melihat kalau top down itu rata-rata tidak jalan. Rata-rata nggak jalan. Tadi dicontohkan Koperasi Jawa Timur Kop1 itu. Di Sulawesi Selatan juga ada, NTT juga ada. Menurut prediksinya beliau ini. Tapi semuanya besar kecil, tinggal cerita saja. Jadi Sulawesi itu pernah ada, Sulawesi Selatan program kayak di kita, terus di NTT juga ada koperasi satu desa satu koperasi. Itu tidak jalan. Tapi dengan kesiapan SDM-nya ini yang mungkin perlu. Ya, agak susah. Ini kan waktunya pendek. Juli loh. Nah, ini sudah Mei akhir ya. Juli launching. Oktober itu pelaksanaan katanya. Iya. Iya. Wah, ini PR berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan lalu saya keliling di beberapa daerah di Jawa Timur. Selain menangkap atau ingin melihat atau bertamasya lah, saya juga mendengarkan salah satu topik obrolan yang ya saya kira intensinya makin banyak ini ya orang bicara, yaitu tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Saya akhirnya browsing, wah apa nih yang ternyata menarik sekali ini. Orang banyak yang mencari informasi tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, alhamdulillah di podcast PMU TV bekerjasama dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, saya bersama Ustadz Husnul Huluk, tokoh dan yang sangat dua kali jenengan sebelum di Jatim ini katanya sudah di Lumajang. Tiga periode berarti. Oh ya, jadi sangat paham urusan masalah desa, denyut desa dan keinginan masyarakat yang begitu besar hari-hari ini, terutama dalam urusan kesejahteraan. Baik Ustadz, saya ingin memulai dulu ini. Saya ingin tanya, Koperasi Desa Merah Putih ini program apa sebenarnya yang dilahirkan oleh pemerintah? Katanya 8 Oktober ya Ustaz. 12 Juli mau launching. 12 Juli? Ya. Oktober itu bukan? Bukan. Oh, launchingnya. Kalau Oktober itu kayaknya pelaksanaannya. Oke, dijelaskan dulu Ustaz, apa ini Koperasi Desa Merah Putih? Oke, jadi terima kasih Mas dari PWMU ini yang telah bisa bekerja sama dengan Komisi B. Salah satu materinya tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu tujuan mulianya ya memang akan mengembalikan ekonomi masyarakat dari bawah. Walaupun waktu itu juknisnya belum jelas ya, karena awalnya dibebankan kepada desa, dana desa, sehingga mayoritas kepala desa itu nggak setuju kalau Kopdes Merah Putih ini diambilkan dari dana desa. Akhirnya muncul beberapa statement dari pemerintah, itu dari Himbara, Himpunan
bank-bank punyanya pemerintah ini. Jadi sifatnya ini pinjaman dari bank Himbara ini dengan bunga 3% setahunnya, itu plafonnya antara 3 sampai 5 miliar masing-masing desa. Sehingga mayoritas masyarakat itu senang. Walaupun juga sebagian ada yang tidak senang. Jadi dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, walaupun anggarannya besar, karena memang sifatnya top down ini, ini masyarakat juga bertanya apakah nanti bisa berjalan. Karena kata masyarakat di tempat-tempat kami sering ngobrol, MPG turun berjalan, iki ono maneh, opo maneh. Ya itu kan masyarakat itu kalau apa ya, kagetan atau gimana ya, apa yang selalu dengan informasi ya, ada beberapa yang ya itu ingin tahu, kepo dan sebagainya. Tapi sebelum masuk saya tertarik lagi dengan bisa disingkat Kopdes ya. Kopdes Merah Putih. Saya ingin sebelum masuk ke Kopdes itu, saya ingin tahu bedanya dengan BUMDes itu apa, Ustaz? Ya, jadi kalau kita berbicara sejarah, ya, tahun 73 itu pemerintah menggulirkan KUD, ya, Koperasi Unit Desa. Bersamaan dengan reformasi itu buyar. KUD mulai 98 itu dicabut juga impresnya. Jadi impresnya dicabut 98. Kemudian di tahun 2004, insya Allah 2014. Di masanya Pak Jokowi ini dikembangkanlah namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang menginginkan seperti BUMD di kabupaten provinsi atau BUMN yang ada di pusat. Nah, bedanya memang BUMDes ini berdiri duluan, ya, karena masing-masing desa ada BUMDes mulai tahun 2014. Walaupun masih banyak terseok-seok ini jalannya, masih belum banyak jalan menurut saya. Ini belum sitel lah istilahnya gitu ya. Karena memang anggarannya kayaknya memang tidak disupport. BUMDes ini kaitan dengan dana desa itu tadi. Iya. Jadi desa lah yang membiayai, dan ini bedanya ketika berhasil memiliki keuntungan kalau BUMDes ini masuk APBDes. Jadi masuk kas desa lah. Tapi kalau koperasi ini secara teori kan koperasi ini dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga ini ketika ada keuntungan SHU-nya itu akan dikembalikan ke anggota. Kalau BUMDes kan memang punyanya desa yang ngelola. Kalau koperasi praktiknya berarti sama dengan koperasi juga. Prakteknya nanti nggak sama. Nggak sama ya. Jadi bisa saling melengkapi, tapi harapannya memang tidak boleh saling membunuh. Ini bahasanya luar biasa. Melengkapi tidak saling membunuh, Pak. Gimana? Jadi kalau misalnya BUMDes ini sudah ada usaha, punya alat-alat terop untuk disewakan, sound system untuk disewakan, maka harapannya koperasi ini nanti yang nyewa. Memfasilitasi orang untuk menyewa ini. Jangan sampai koperasi nanti bikin. Karena kalau bikin misalnya dia lebih bagus, ya, apalagi dijual sewanya lebih murah, kan mati nih BUMDesnya ini nanti. Begitu juga kalau misalnya di BUMDes ini sudah berjalan sembako, ya jangan buka sembako juga koperasinya. Itu maksudnya tidak saling membunuh. Ya itu mungkin ya orang bilang pisau bermata dua, seperti itu ya. Ya berarti gini, Ustaz. Itu kalau BUMDes itu personilnya dari pemerintah gitu. Desa, ya. Pemerintah desa, pemerintah desa. Kalau koperasi berarti ini yang di luar masyarakat ya, masyarakat yang perlu memotong. Jadi desa ini hanya sebagai pengawas, di kepengurusan itu sebagai pengawas. Yang di Komdes ini. Jadi tidak boleh perangkat desa masuk di kepengurus itu. Bahkan ada aturan clear ya. Sedaging tidak boleh. Artinya anaknya, istrinya, kepala desa itu masuk di pengurus koperasi tidak boleh. Tapi kalau anggota boleh. Boleh. Ya syarat-syarat tentu. Mungkin lebih boleh dibuka lagi. Itu syaratnya apa sih? Kopdes Merah Putih. Ya. Jadi saya melihat masyarakat kita ini, terutama di Jawa Timur ya, ini kan desanya cukup besar juga ya, sekitar 8.900 sekian.
itu salah satu persyaratannya desa itu harus sudah melaksanakan Musdasus, musyawarah Apa itu, desa khusus tentang Bukan pendirian. rakercapsus. Bukan. Musdasus, musyawarah desa khusus tentang pendirian koperasi desa Merah Putih ini. Oke. Itu yang menjalankan hanya 2.000 sekian, Mas. Dari 8.000 tadi? Dari 8.000. Oke. Se-Jawa Timur ini. Karena setelah saya ketemu dengan beberapa perwakilan desa, itu memang agak kurang sosialisasinya dari pusat ya. Jadi desa ini hanya dengar-dengar, tidak ada perintah. Itu yang saya dengar tadi. Cari kata Kopdes Merah Putih, tapi apa Cutnis dan seterusnya itu mereka belum paham ya. Nah, yang saya lihat kalau misalnya bupatinya ini dari Gerinda itu lebih gercep. Jadi kalau bupatinya dari Gerinda itu lebih lebih cepat. Ya, saya ambil contoh Jember, Lumajang itu sudah hampir terbentuk 100%. Jombang full. Jombang ya? Iya, Jombang full juga. Trenggalek itu kemarin saya ketemu pekan yang lalu dengan teman-teman desa di Trenggalek itu masih hanya perwakilan kecamatan yang dipanggil untuk sosialisasi. Baru sosialisasi. Iya. Di kecamatan. Jadi satu kecamatan hanya 2 desa. Tadi musyawarah itu yang undang siapa nanti? Yang undang desa. Desa, oke. Desa undang masyarakat, kemudian mengadakanlah musyawarah. Terus memilih kepengurusan. Memilih kepengurusan. Habis itu kepengurusannya diapakan? Diajukan ke Menkumham untuk mendapatkan surat legalitasnya tentang koperasi itu. Dan itu biayanya juga sudah ada kayaknya sekitar 2,5 juta untuk pendirian itu. Dibiayai oleh negara maksudnya? Enggak, ya harusnya kan dibiayai oleh koperasi ini. Jadi, urunan berarti? Ya, koperasi itu kan ada simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota itu. Sebentar, belum masuk ke situ. Kan di desa juga ada koperasi-koperasi. Nah, itu maksudnya kalau misalnya di zamannya Pak Karo, kita tahu dulu ada koperasi koperasi perempuan. Ya, itu anggarannya 25 sampai 50 juta. Tetapi yang saya tahu memang banyak gelundung. Banyak tutup. Atau hidup segan wanita Anda. Walaya mundur. Itu di Lumajang saja yang karena saya memang kebutuhan di komisi C waktu itu yang saya pantau itu berjalan paling sekitar 3% sekarang yang ada dari 205. Cuma 3%? Ya, 3% desa. Karena memang uang itu ya seperti ini top down ini ada apa risikonya ya. Jadi masyarakat tidak siap dengan koperasi akhirnya dia dipakai oleh oknum-oknum tertentu itu bukan untuk anggota. Jadi posisi koperasi yang ada ini nanti diapakan? Nah, harapannya kalau saya membaca peraturan-peraturannya ini bisa diakuisisi. Akuisisi ya. Jadi dari Koppan yang sudah berjalan bisa diambil alih menjadi koperasi desa. Atau misalnya ada koperasi yang memang sudah jalan di desa itu entah namanya, kalau memang bisa kerjasama, jadi ini menjadi bagian dari koperasi. Saya rasa kalau itu yang dijalankan lebih bagus karena ini sudah berjalan. Taruhlah koperasi ini bergerak di simpan pinjam. Atau ganti nama, enggak? Iya, diganti nama nanti. Namanya harus Merah Putih itu. Merah Putih. Harus itu, enggak boleh. Koperasi lain namanya harus itu serentak seluruh Indonesia karena ini program unggulannya Pak Presiden Prabowo. Jadi setelah legalisasi, terus harus ada syarat apa lagi untuk? Sudah tinggal menunggu. Nah, ini yang masih jeda ini. Setelah launching tanggal 12 Juli nanti kalau rencana pemerintah Oktober ini sudah mulai berjalan. Ini desa mana yang mau dijadikan pilot proyeknya? Itu kita nggak tahu. Kayak apa ya? Kalau bocoran halusnya yang koperasi ini sudah mulai jalan, sudah ada cikal bakal itu yang akan dikucurkan dana dari Himbara ini. Gitu ya. Bantuannya sampai berapa? Ada sampai 5 miliar. 5 miliar. Iya. Wih. Ya, itu 5 miliar besar sekali ya. Itu desa itu. Jangankan 5 miliar ya. 1 miliar itu bingung sebetulnya koperasi itu. Koperasi itu. Kalau memang tidak ditangani orang-orang profesional. Betul. Karena untuk usaha apa di desa ya?
Kan arahannya itu kalau teorinya kan bisa apotik, bisa bentuk usahanya, jenis usahanya. Jenis usahanya sudah ditentukan. Oke. Apa aja, Ustaz? Di antaranya tadi bisa toko kelondongan, sembako, bisa untuk agennya LPG, bisa untuk apotik, rumah sakit, enggak ya? Klinik mungkin ya? Klinik desa, rumah sakit enggak? Klinik desa, kemudian di jasa angkutan, seterusnya. Jasa angkutan masuk. Atau juga bisa membiayai MBG. Oh, makan bergizi gratis. Jadi kalau di desa itu sudah ada dapurnya, bisa diambilkan dari ini memungkinkan ya. Nah, kalau MBG berjalan, mungkin uang segitu banyaknya. Ya, makanya itu yang kepakai. Oke. Tapi menurut Ustadz, di desa itu kesiapannya seperti apa sih untuk dengan pelaksanaan koperasi ini? Saya nyoba kontak beberapa desa ya yang kenal dengan saya itu. Pertama mereka ada kekhawatiran. Kekhawatiran. Ini saya pilah-pilah ya. Kalau yang desanya ini baik, dia khawatir dengan uang yang sebegitu besarnya itu, nanti khawatir uang ini kocar-kacir. Karena tetap nanti tanggung jawabnya ada di desa juga. Walaupun ini koperasi namanya, tapi mungkin kalau ada masalah, ya kepala desanya juga akan dipanggil, ada digedeng-gedeng. Karena pengalaman di desa-desa tersebut, ketika ada simpan pinjam misalnya, tujuannya kan bagus, biar masyarakat tidak terlilit utang rentenir itu ya. Tapi masyarakat ketika tahu ini uang dari pemerintah, biasanya masyarakat tuh ngenteng loh, Mas. Gue pemerintah Pak Inggi mau kereng-kereng gitu. Nah, ini kan berat bagi kepala desa. Dikerengi gunggung ndak milih ndak dikerengi itu ndak balik uang. Terus kalau usaha masih merintis sekarang dengan modal yang besar, ya kalau untung. Kalau misalnya ndak untung, rugi. Rugi apa? Bunganya kan sudah jelas. Walaupun hanya 3%, tapi kalau sampai 5 miliar itu kan 150 juta setahun. Oke. Itu yang kepala desa baik menurut saya. Tapi kalau misalnya yang kurang baik, wis pokoknya tak terima sih, tak kayak usaha liane. Artinya ini akan mengarah bukan kepada koperasi nanti, hanya kepada personal untuk memanfaatkan uang. Kepentingan pribadinya ya. Berarti itu juga bahaya. Ini alarm ini. Wah. Jadi sejalan dengan Mas, dengan kekhawatiran Kepala Koperasi Nasional, siapa namanya itu saya. Dia menyampaikan kayak gitu. Kepala Koperasi Nasional ini. Artinya yang Teten Mas bukan ya? Yang sekarang di Kopinnya. Dewan Koperasi. Dewan Koperasi Nasional itu dia melihat kalau top down itu rata-rata tidak jalan. Rata-rata nggak jalan. Tadi dicontohkan Koperasi Jawa Timur yang Kopwan itu. Di Sulawesi Selatan juga ada, NTT juga ada. Menurut prediksinya beliau ini. Tapi semuanya kocar-kacir, tinggal cerita saja. Jadi Sulawesi itu pernah ada, Sulawesi Selatan, program kayak di kita, terus di NTT juga ada koperasi, satu desa satu koperasi. Itu tidak jalan. Nggak tahu ini polanya kayak apa, karena kementeriannya kan ada Kementerian Desa, ada Kementerian yang Kemendes ya. Kemendes ada koperasi ini kayaknya memang. Bang Zul itu apa itu? Ya. Kalau saya pribadi ya optimis bisa jalan, asalkan memang betul-betul ditata dari awal siapa yang ngelola. Siapa yang ngelola, dan uang itu tidak harus 3-5 miliar. Dilihat aja dulu jalannya. Kira-kira kalau memang ini butuh 1 miliar, ya sudah dicarikan 1 miliar. Jangan langsung 3 miliar atau langsung 5 miliar, pasti bingung. Ibaratnya anak yang punya orang tua kaya raya, dan tidak siap bekerja, dapat banyak warisan harta. Jadi gawe hura-hura. Iya, ente uang ini. Terus. Nah, tetapi kan rasanya mungkin ada skala prioritas kalau memang seperti kekhawatiran bahwa itu tidak digunakan semestinya itu, Ustaz. Kan ini sudah dirancang sejak lama untuk sebuah program. Kalau
apakah apakah setiap program top down itu mesti gagal? Pertanyaan. Enggak. Cuman ini kan contohnya sudah ada yang gagal katanya di Kopin itu. kalau kita ini ada asumsi pasti gagal ya. Saya khawatir gitu. Pak Prabowo ini kan pembisiknya enggak bener kan. Ini harapannya jangan sampai gagal. Ya, jangan. Enggak ada jauh itu top down tuh enggak bisa lah. Orang nangkepnya wah, kalau top down ini mesti gagal lagi kan. Ya, pesimis ada ya. Yang pesimis gitu. Ada yang pesimis. Tapi kalau saya pribadi ya karena ini kesempatan untuk rakyat menaikkan ekonomi rakyat, saya optimis bisa jalan asalkan tadi itu bisa benar-benar orang yang kompeten di koperasi ini, yang ngurus dari orang jujur, yang baik dan tidak banyak cawe-cawe dari kepala desa. Desanya ya. Menggunakan uang itu. Untuk satu kerjasama itu saja saya masih belum bisa membayangkan nanti. Ya apa nanti BUMDes ini sama Kopdes ya. Itu kerjasamanya seperti apa ya, mungkin yang kita kan belum banyak tahu gitu kan. Nah, kesiapan mungkin secara finansial, artinya pemahaman secara finansial tentang program ini gimana menurut Ustadz? Pemahamannya kalau menurut saya masih di bawah 10%. Kok kecil sekali Ustaz. Saya tanya beberapa pada desa, wes mari musdes. Sudah lah. Terus apa yang mau jalankan? Ya mau jalannya apa? Belum ada uangnya. Itu mayoritas gitu ya, Mbak Desa. Dan kita punya jaringan Mas di BKS ini. Ada 20 desa kemarin kita undang ke DPW. Kita tanya tentang ini. Mayoritas mereka khawatir. Khawatir kenapa? Khawatirnya itu karena sosialisasinya tidak begitu jelas, terus nanti jaminannya itu apa? Kalau misalnya jaminannya itu berupa aset desa, sing ngentakno duwe anggota, tapi yang diambil nanti aset, atau nanti bayarnya itu pakai ADD, itu masih belum jelas. ADD anggaran dana desa ya. Dana Karena kalau misalnya ada macet-macetnya, itu ya apa? Itu kan karena bank ya, sistem bank ini kan mesti ada jaminan. Ya. Nggak tahu kalau memang ada diskresi dari presiden untuk Kopdes Merah Putih tanpa jaminan misalnya, itu juga mungkin lain lagi ya. Jadi itu yang menjadi keluhan dari 20 desa yang kita coba undang itu, karena diharapkan ini bisa menjadi percontohannya. Maka saran dari pertemuan itu kesimpulannya dicoba saja sudah jalan. Apa yang bisa jalan dengan kecil-kecilan ya programnya ada yang namanya koperasi, harus masyarakat ini diminta untuk ada simpanan wajib, simpanan sukarela walaupun 50.000 dan seterusnya. Iya ya. Nanti ini urusan, tapi ya namanya tidak akan langsung mulus lah untuk sebuah program ya. Tapi dengan kesiapan SDM-nya ini yang mungkin perlu. Ya, agak susah. Ini kan waktunya pendek. Juli loh. Nah, ini sudah Mei akhir ya. Juli launching. Oktober itu pelaksanaan katanya. Iya. Wah, ini PR berat ini untuk. Ya berarti legislator ini juga punya peran untuk memberi keterampilan atau gimana, wawasan dan sebagainya ya. Jadi ini memang perlu gerak cepat dari semua stakeholder yang ada, dari kementerian-kementerian yang terlibat itu untuk memang banyak memberikan pemahaman, penyuluhan. Karena ada satu desa yang tidak memungkinkan misalnya di pengurusan itu. Ada yang usul bagaimana kalau misalnya kita ngambil dari luar, itu tidak boleh untuk pengurusan itu. Oh, personil pengurusnya ya, boleh ya? Tidak boleh, harus selesai itu. Tapi dengan keterbatasan SDM, gimana nanti? Ya itu hanya mungkin kayak nyewa konsultan. Oh ya, itu bisa konsultan. Tapi jadi pengurus nggak bisa ya? Oke. Itu salah satunya mungkin bisa menggait perguruan tinggi yang konsultan. Iya, kenapa ya? Perguruan tinggi juga ada di Jawa Timur dan juga banyak. Ya itu karena sosialisasinya masih minim, kerjasamanya dengan perguruan tinggi kayaknya belum ya, sehingga ya mungkin melalui podcast ini bisa saya sampaikan
dipakai lah perguruan tinggi ini untuk bisa jadi konsultan. Saya kira banyak lah untuk membantu. Mereka kan juga punya program KKN yang sekarang jadi sustainable development itu. Jadi kalau dikerjasamakan misalnya ada PPL-nya, ada KKN, ada tugas apalah, ya mahasiswa diberdayakan di situ daripada numpuk di tempat satu kantor misalnya hanya duduk-duduk, ada banyak kerjaan. Kalau di desa bisa diberdayakan untuk kerjasama ngelola itu, saya rasa bagus. Ini kan kalau jalan mungkin ya kita harapannya optimis lah. Jalan itu kan petani itu yang paling merasakan. Iya. Petani itu yang merasakan gitu kan. Karena jadi juga kalau duluan kaitan dengan itu. Sampai hari ini urusan petani, nilai tukar petani itu NTB. belum clear belum menangkat. Ini terus gimana? Saya ini ini Pak legislator lagi yang dapat. Saya ini juga petani, Mas. Oh gitu ya. Jadi petani ini memang tidak punya kepastian. Nanam ini harganya nanti jatuh. Kan tidaknya kepastian. Iya. Sehingga memang tanam produktif kalau di tempat saya itu akhirnya ditanamin kayu aja, sengon. Oh, sengon. Kan itu yang bisa dihitung oleh masyarakat ini punya untung. Padahal kan Jawa Timur kan buffer stoknya pangan. Tapi kalau misalnya nggak jelas, kemarin kasus jagung ini kan luar biasa Jawa Timur ini. Tapi yang keserap oleh Bulog itu tidak sampai 20%. Sehingga jatuh harga. Maka melalui Kopdres ini harapannya nanti kan Kopdres ini yang nampung hasil pertanian. Hasil pertanian. Cuman kalau misalnya tidak ada campur tangan pemerintah untuk ke arah yang lebih besar lagi, ketika desa-desa ini sama-sama nampung, terus mau dijual kemana? Kalau misalnya tidak ada ekspor atau pemerintah ini tidak bisa nampung gabah atau jagung yang ini. Dibeli Bulog maksudnya enggak? Iya, itu kan berat juga, kecuali nanti memang Bulog misalnya yang kemarin Presiden pidato itu harus diambil di harga 6.500 ya. Royokan orang mau jual, nggak bisa kan. Yang ke Bulog itu sudah harus kriterianya kayak ini dan sudah antri sebulan sebelumnya ketika mau panen itu. Ya nggak bisa masyarakat itu. Ya melalui Kopdres ini mungkin ditampung di Kopdres misalnya harga 6.000, baru diolah di Kopdres ini, baru nanti setor ke Bulog. Ini kayaknya bisa. Ini ada dalam penjelasan? Ada. Oke, jadi mungkin ini salah satu solusi untuk keruwetan itu ya. Banyak sekali urusan petani sekarang. Jadi ekonomi keracyatannya memang jalan kayaknya ya Pak Prabowo. Iya. Bagus lah kalau saya. Iya. Kalau itu kan lebih fair itu kan untuk mereka mau panen gak malah untung. Iya, gak malah untung, malah rugi. Jagung gitu. Yang kasus terbaru kan jagung. Jagung gimana Ustaz? Iya, enggak laku. Gak laku ya. Hanya keserap 20%. Padahal jagung ini kan ada masanya. Ada masanya. Enggak sampai sebulan lebih dia akan hancur. Nah. Oh iya. Yes, iya menarik lah ini kan. Moga-moga ini bisa jalan Ustaz ya. Amin. Karena tapi mungkin ini Ustaz, apa yang kemarin mereka adukan ini ya, selain legalitas itu ya. Jadi yang apa itu? Sampai lupa saya. Yang aparatur tadi yang di BUMDes ya, yang itu kepengurusan itu ya. Ya. Tapi yang itu harus steril dengan dari perangkat desa harus steril. Apa itu bisa jalan tuh Ustaz? Ya itu, kalau misalnya SDM di desa itu terbatas, cari Pak RT susah ya, apalagi suruh ngurus koperasi itu kan, itu juga agak berat ya. Maka ya tadi itu ada kerjasama misalnya para pensiunan guru ya. Pensiunan guru. Ya, saya mikirnya kayak ke sana ya. Iya. Atau para ustadz yang ada di desa itu diberdayakan, tidak harus orang yang
punya pendidikan tinggi, punya apa. Pokoknya orang yang amanah kalau misalnya yang pertama ini untuk megang uang ini, karena memang berat dengan uang besar itu kalau tidak bisa amanah. Ya, perkara literasi keuangannya bisa dari konsultan perguruan tinggi atau mana yang memberi pelatihan dan sebagainya saja. Tapi yang dipilih ya seperti itu. Wah itu, iya ya Ustaz. Kami tadi ya banyak kekurangan personil tadi ya. Iya, ya kalau kayak Surabaya sih ombyoan ya. Oh iya di sini. Tapi desa-desa. Tapi koperasinya juga banyak yang itu tadi layu, banyak yang layu, banyak yang papan nama juga. Iya. Ya apa ini terus. Terkait sosialisasi itu saya sudah telepon ke Kepala Dinas Koperasi Pemprov. Katanya sudah banyak. Banyaknya berapa? Itu nggak bisa Pak, nggak bisa jawab. Karena itu nggak ada datanya. Enggak, ya mungkin dia terbatas dana ya. Untuk sosialisasi itu sangat mungkin. Sehingga diserahkan ke Kabupaten. Bahkan minggu kemarin itu ada desa yang belum pernah tersosialisasi sama sekali. Sama sekali. Ya, di Kabupaten Ponorogo. Jadi dia diundang ketemu dengan teman-teman itu kaget. Oh, no tahu program Kopdes Merah Putih. Itu kepala desanya ya. Kepala desanya. Dan ini rakyat. Iya. Ini yang prihatin lah kita ya. Kalau memang nanti sosialisasinya belum optimal atau maksimal, apa ada kemungkinan diundur juga Ustaz? Iya, kan tidak mungkin serentak semua koperasi. Ya. Targetnya kan memang 80.000 ya se-Indonesia. Se-Indonesia. Jawa Timur? Jawa Timur enggak ada target. Enggak ada target. Makanya yang saya sebutkan tadi yang sudah Musdasus itu 2.000 sekian. Yang sudah Musdasus. Ya itu kan itu akan dilihat mungkin dari 2.000 itu mana yang memang layak untuk segera dapatkan. Yang melihat ini siapa? Ya dari pusat, Bang. Dari pusat. Oh pusat ya? Ya. Apa istilah verifikasi gitu ya? Verifikasi. Nah, tinggal nanti pusat ini bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau tidak melibatkan kaki tangannya di daerah ini ya berat mereka. Berat lah. Bagaimana dia Jawa Timur ini luas Indonesia. Luas ya. Jadi kalau hanya dilihat dari Musdasus terus sudah jalan ini berat pasti nanti gagal itu kalau modelnya. Mulai Segoro itu terus bagaimana ini dewan kok nggak ada sosialisasi? Nah. Dewan lagi juga dituding. Iya. Jadi kalau kita memang minta di komisi ini untuk melakukan podcast baik di tempat-tempat seperti ini atau melalui dinasnya kita minta. Karena memang minim sekali ini sosialisasinya. Orang kan hanya melihat di televisi. Betul. Televisi, iya sing duit televisi enggak duit. Iya. Medsos misalnya. Terus kayak apanya itu enggak jelas Mas. Iya, kayaknya memang tatap muka sangat diperlukan. Orang kan mau feedback juga untuk tanya apa. Ya, moga-moga ini walaupun tidak 100% tapi ada hasil yang bisa mungkin buat pilot project sehingga bisa. Karena kan urusan kesejahteraan ini hari ini sangat penting ya. Penting. Jangan sampai demonya mahasiswa itu benar terjadi ya. Indonesia gelap itu ya. Lah, wah itu ya hashtagnya itu buat pusing itu. Masuk sampai gelap ya ini kan kayaknya nggak ada harapan itu kan. Orang kan nggak ada harapan itu kan itu salah satu PR psikologis yang luar biasa itu. Kita sebagai kaum muslimin kan tidak boleh Mas. Wala ta'yasumirahillah. Jangan sampai kita ini putus asa lah dari rahmat Allah. Karena peluang ini masih ada. Apalagi pemerintah sudah memberikan peluang-peluang semacam itu. Tinggal kita bagaimana bisa melakukan kerjasama dengan baik. Iya. Saya kira ikhtiar yang baik yang mungkin harus dilakukan dan masyarakat juga moga-moga bisa aware atau sadar terhadap program ini
tidak memikirkan ya apa carane anu tapi bagaimana ini bisa kerjasama. Kalau itu kolaborasi juga menarik gitu. Iya. Bagaimana desa nanti ya punya usaha ini apa pariwisata lah katakanlah begitu, terus ada klinik, ada wah orang-orang yang itu kan anak muda sekarang tidak nggak anu sih, Iya wes. nggak seneng tinggal di desa. Ya ampun. Makanya kalau prinsipnya masyarakat ini menganut dari pendiri Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan, sangat bagus. Apa itu? Ya bagaimana kita ini bisa menghidupi menghidupi koperasi. Jangan sampai cari hidup di koperasi. Itu kalau memang itu ditumbuhkan dari awal ke koperasi Desa Merah Putih ini, saya kan berkembang. Saya rasa berkembang. Yakin saya itu. Tapi kalau prinsipnya bagaimana saya bisa hidup dari koperasi ini, ya wis orang-orang tertentu itu saja yang makmur. Anggotanya ya pancet ae wis. Oleh 1.000 setahun. Ya, saya kira itu pesan terakhir ini sangat bisa menjadi keyword ya. Hidup-hiduplah koperasi, jangan mencari koperasi, dan itu menjadi yang penting untuk kita, dan moga-moga program pemerintah ya, operasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dan masyarakat bisa, walaupun nanti kita tidak optimis itu bisa berjalan 100%, tapi mungkin bertahap ya, ada gradasi yang ada peningkatan, moga-moga itu bisa terjadi. Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat menarik sekali. Moga-moga ini bisa jadi insight dan informasi bagi masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.